Jawa adalah gembok, Ganjar Pranowo adalah kuncinya. Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, SSI, Abdul Hakim menyatakan wilayah Jawa dan Bali akan jadi kunci pemilihan Presiden 2024 mendatang. DPT Jawa dan Bali secara nasional itu sekitar 60,1%. Jadi kalau ada yang bilang pulang Jawa adalah kunci itu betul, kata Hakim dalam pemaparan hasil survei peta politik nasional menjelang 12 bulan pendaftaran Capres dan Cawapres, Senin, 3 Oktober 2022. Hakim menegaskan bahwa Capres-Cawapres yang bisa menguasai suara untuk wilayah Jawa Bali, berpotensi menjadi pemenang Pilpres 2024 jadi lebih tinggi. Adapun hasil laporan survei SSI berdasarkan wilayah Jawa Bali, Ganjar Pranowo memimpin penilaian dengan 33,3%, disusul Prabowo Subianto 24,1% dan Anies Baswedan 20,0%. https://www.tribunnews.com. Sedangkan menurut Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Jazilul Fawait menyebut kunci untuk memenangi pemilihan presiden, Pilpres, di Indonesia saat ini adalah Islam dan Jawa. Menurut Jazilul, kesimpulan tersebut dihitung berdasarkan suara pemeluk agama Islam di Indonesia yang saat ini mencapai 86%. Sedangkan, pemilih dari etnis Jawa mencapai sekitar 40%, https://www.cnnindonesia.com/. Terkait sulitnya orang luar Jawa jadi presiden pun pernah diungkap Jenderal TNI, HR, Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Dalam dialog dengan Rocky Gerung di saluran YouTube beberapa waktu lalu, Luhut mengatakan orang-orang dari luar Jawa harus sadar diri jika berpikiran untuk maju sebagai presiden dalam waktu dekat. Apa harus jadi presiden aja kau bisa mengabdi? Harus tahu diri jugalah, kalau kau bukan orang Jawa, ujar Luhut saat berbincang dengan Rocky yang dikutip dari akun YouTube RGTV Channel, Rabu 21 September. Ini bicara antropologi. Kalau Anda bukan orang Jawa dan pemilihan langsung terjadi, hari ini saya enggak tahu 25 tahun lagi, udah lupain deh. Enggak usah kita memaksakan diri kita, sakit hati, lanjutnya. Rocky kemudian mengamini pernyataan Luhut bahwa itulah fakta antropologi yang ada di Indonesia. Dia juga menilai keadaan tersebut menjadi salah satu aspek yang membatalkan ambisi orang luar Jawa menjadi presiden. https://www.cnnindonesia.com. Keunggulan itu diungkap Direktur Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, yang menyebutkan, paling tidak ada 3 faktor yang membuat elektabilitas Ganjar terus tinggi. Menurut Ali, Ganjar berbaju Jokowi, dan itu membuatnya begitu kuat secara elektabilitas dan bersaing dengan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Paling tidak ada 3 hal. Pertama, Ganjar adalah penerus Jokowi. Asosiasi sebagai penerus Jokowi itu menempel dalam diri Ganjar. Begitu pula suara pendukung Ganjar kalau kita zoom, cenderung sama dengan Jokowi, ujarnya saat dihubungi Kompas TV, Kamis, 27 Oktober 2022. Kedua, harus diakui, dalam konteks elektoral, Jawa adalah kunci. Ini bukan soal identitas, tapi memang fakta politik, katanya. Secara demografi, 60% pemilih ada di Pulau Jawa. Tapi, tidak hanya Jawa, secara geografis loh ya, tapi persebaran orang Jawa yang banyak di Indonesia, katanya, https://www.kompas.tv. Diakui atau tidak, masyarakat Jawa adalah salah satu etnis di Indonesia yang paling akrab sekaligus terpapar dengan kekuasaan. Bahkan banyak yang menyebut etnis ini yang terdalam terkena imbas, baik positif atau negatif, terhadapnya. Salah satunya adalah terlacak pada jejak budayanya.
Semenjak masa awal sekali, pada masyarakat Jawa kuno, di wilayah yang menjadi pulau terpadat di dunia ini sudah ada kekuasaan yang eksis terorganisir dan terentang kuat sistematis. Di pulau yang kata Raffles tersubur di dunia karena dari puncak gunung hingga pesisir penuh makanan, air, dan ikan ternyata lekat sekali dengan tangan kekuasaan. Pengaruh asing pun sudah terindikasi lama sekali. Semenjak era terjadinya imigrasi besar-besaran manusia dari benua Asia yang berada di sebelah utara, Asia belakang disebut-sebut Yunan, ke arah selatan, maupun hingga masuknya agama Hindu dari anak benua India, hingga kelompatan zaman berikutnya. Di sini juga membenarkan tesis yang dipercaya sejak era Van den Bosch hingga D.N. Aidit, Jawa adalah koenti, bagi kekuasaan di negeri kepulauan ini, meski Tan Malaka dan M. Yamin kemudian lebih percaya Sumatera adalah masa depan Indonesia. Di sini Jawa memang semenjak zaman purba berkelindan dengan gelap terangnya kekuasaan penduduknya, https://algebra.republika.co.id